Tepat di jam 8 hari Kamis malam ini ketemu lagi dengan saya Anto Lutano di acara Talkative, Talking About Automotive. Malam hari ini kita akan bicara tentang komunitas mobil yang kali ini di studio udah kedatangan tamu-tamu dari Proton Owners Community. Ada Mas Agung sebagai Dewan Penasehat. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mas Anto. Kemudian ada Mas Riki sebagai Ketua Proton Owners Community. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Dan kemudian ada Mas Ale dari Seksi Acara dan Kegiatan. Siap Mas Anto, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman dari Proton Owners Community ini apa kabarnya nih semua? Baik, sehat ya. Alhamdulillah Ya. Fight terus di pandemik pokoknya. Nah ya, jadi pandemi kita harus terus bergerak ya Mas ya. Betul. Harus. Di masa pandemi ini apa kegiatannya nih POC ini? Apa menunggu atau sudah ada kegiatan virtualnya mungkin? Nah ini Om Riki langsung nih. Boleh. Baik, oke. Sekali lagi terima kasih Om Anto. Untuk saat ini kita dari Proton Owners Community memang sedang menghold semua kegiatan dulu. Ya, yang outdoor. Yang outdoor ya. Yang outdoor dan indoor juga sebenarnya, tapi karena yang paling utama adalah kita mendukung program pemerintah ya untuk untuk menyukseskan program pemerintah menghilangkan pandemi ini, Memutus mata rantai. Ya, memutus mata rantainya. Program-program seperti kemarin PSBB, ada juga yang pembatasan kegiatan yang mikro sekarang ya. Dan maka dari itu memang kita pernah di awal-awal itu kegiatannya itu online ya, via Zoom. Ya, meet up sesama teman via Zoom. Tapi setelah kesininya kita masih belum buat kegiatan dulu untuk saat ini. Jadi dari awal 2020 ya begitu masuk pandemi. Tapi yang nggak resmi banyak. Oh nggak resmi banyak. Janjian di bengkel. Oh. Ketemu nggak sengaja sebenarnya. Ya sengaja juga. Tapi kalau ke bengkel pasti selalu pakai masker dong ya. Pasti. Selalu. Jaga protokol kesehatan. Oke. Sedikit perkenalan dari teman Indika, dari rekan-rekan kawan-kawan dari Proton Owners Community. Ini pertanyaannya buat Mas Agung nih, Dewan Penasehat. Boleh ceritain sedikit gimana awalnya bisa terbentuk komunitas Proton Owners Community dan bertahan sampai sekarang? Makasih Mas Anto. Selamat malam teman-teman Proton Owner Community yang ngedengerin, dan mulai sekarang saya harus wajibin ya teman-teman buat dengerin Indika juga. Oh siap. Harus di preset di mobilnya masing-masing. Iya, harus di preset di mobil masing-masing, karena yang pertama kami appreciate sekali sama Indika yang sudah bawa kita komunitas yang sangat kecil tapi ada. Proton Owner Community itu adalah masih baru Mas Anto, jadi dia sekitar 2 tahun umurnya. Tapi kita happening banget. Happening dalam artian kegiatan kita banyak, positif, dan kita semua varian. Bagaimana terbentuknya? Sebetulnya sih ada komunitas-komunitas Proton lain sebelumnya. Kemudian kita coba, waktu itu kebetulan ada teman-teman di sekitar Depok dan sekitarnya. Itu beberapa kali ngadain ngopi bareng, sarapan bareng waktu belum pandemik ya. Iya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 mobil akhirnya kita ngumpul di Cibubur Om Riki kalau nggak salah. Ya, Nah di kumpul-kumpul tersebut ternyata isinya juga teman-teman yang kita kalau mau ke tempat ngumpul tuh apa sih yang dicari? Satu mungkin hobi yang sama. Ya. Kedua teman-temannya ngeklik, ngobrol ngeklik apa. Ada orang yang senang yang formal, saya senangnya santai-santai, casual gitu. Nah akhirnya terbentuklah di situ, dari ngobrol-ngobrol itu terbentuk. Yang saya suka dari POC ini, satu, POC ini rulesnya sederhana. Kita nggak ada iuran, kita nggak ada pendaftaran. Ya. Jadi pintunya kalau bikin bangunan gitu ya, pintunya tuh di setiap ruang, setiap sudut tuh pintu. Means everybody can come. Siapapun bisa datang. Kesederhanaan itu juga yang bikin kita gampang buat ngumpul-ngumpul, nggak harus di tempat eksklusif. Harus di kafe yang apa segala macam. Di pinggir jalan ketemu tukang kopi yang pakai sepeda aja udah temenan. Ya, jadi kalau nggak ada iuran, nggak ada pendaftaran. Nah, ini anggotanya ada nomor anggota nggak? Ada. Ada juga. Ada. Oh. Terus hidupnya gimana caranya?
Nah, jadi waktu Menarik nih. itu kita ngobrol-ngobrol dengan para pengurus. Sebetulnya pengurus-pengurus yang hadir memang ada saya, ada Om Riki, ada Om Ale, tapi kita masih ada Om Sodri. Om Sodri itu di penasehat juga. Kemudian kita ada Om Fandi di sekretariat. Ya. Ada Om Ari, Bendahara. Om Ari di bendahara. Satu lagi Om Irfan, Om Irfan Sayuti. Itu teman-teman yang volunteer buat mau ngurusin Proton Honor Community. Kenapa kita nggak narik iuran? Karena kita nggak mau tangan kita di bawah, Om. Caranya gimana sih buat ngidupin community ini? Kita jual apapun. Kita jual kaos, kita jual stiker, kita jual sesuatu, products dan anything on behalf of Proton yang marginnya 100% buat komunitas. Buat komunitas. Ada juga teman-teman yang baik-baik sih. Bro, ya udah ini buat kas komunitas gitu. Ya alhamdulillah sih amanah. Terus yang kedua, saya perhatiin nih Om Anto, lihat ini orang ganteng ini kreatifnya minta ampun. Beneran kreatif. Ya. Waktu awal-awal pandemik, Om Riki ini sama Om Fandi ngadain online virtual, kopdar virtual. Itu saya nggak duga-duga dia ngumpulin merchandise. Jadi kita tuh meriah banget gitu loh. Virtual tuh meriah, terus temu kangen. Proton bukan mobil umum memang, tapi mobil ini sekarang ATPM-nya sudah tidak ada. Bengkel resminya tinggal satu. Hanya ada di GDC Depok secara resmi, yang 3S. Itu sekelumit Mas Anto. Kemudian nanti Mas Riki akan jelasin lebih dalam lagi berapa banyak member kita. Mas Ale juga akan jelasin juga kegiatan-kegiatan apa. Tapi memang satu yang kita semangati adalah walaupun mobil kita ini orang bilang mobil nggak jelas, harus diinformasikan juga. Satu, kita nggak khawatir piara mobil Proton. Walaupun bengkel resminya tinggal satu, nanti Om Riki akan ceritakan banyak sekali bengkel-bengkel yang memang sangat bisa menghandle kendaraan tersebut. Kita nggak pernah kesulitan parts. Oke, itu yang penting ya. Iya. Punya kendaraan, gampang nyari spare parts-nya, ya kan? Harganya juga masuk Harganya akal. terjangkau. Ya, itu yang dicari memang. Saya kenapa bilang berani sebut kita nggak pernah kesulitan parts? Pabriknya di Malaysia, Mas Anto. Ya. Sesusah-susahnya gitu ya, lempar-lemparan aja Malaysia sama Indonesia gitu, bukan di benua mana gitu. Iya. Oke, menarik sekali. Sekarang saya mau tanya ke Mas Riki nih, sebagai ketua komunitas sebagai Proton ketua Honors komunitas. Community. Ya. Tadi udah dijelasin ya, anggotanya bebas yang mau bergabung. Jadi sampai hari ini udah berapa banyak jumlah anggotanya? Oke, saya mungkin menegaskan kembali ya Mas Anto. Soal masalah tadi, kita memang tidak memungut iuran apapun dari anggota. Ya. Karena memang kita sifatnya lebih ke, kalau visi misi kita itu lebih ke kekeluargaan dan gotong royong. Ya. Jadi setiap kali kita kumpul, saya sebagai ketua, Om Ale sebagai yang mengurusi seksi acara dan yang lain-lain, konsep kita selalu keluarga gitu. Jadi selalu kita buat tempat acara itu dicari yang kalau anak-anak ikut mereka bisa enjoy. Kalau itu istri penting tuh. ikut mereka bisa enjoy. Penting Kita tuh. selalu cari acara. Dari day one kita terbentuk sampai dengan hari ini, konsep itu selalu kita kedepankan. Ya. Dan jadi memang dari awal kita tidak memungut biaya pendaftaran dan iuran, tapi secara spontanitas saja. Jadi misalnya, contohnya kalau kita ngumpul di satu tempat, itu saya cari yang nanti ada food courtnya. Jadi setiap orang bisa pilih makanannya sendiri. Setiap orang bisa pilih minumannya sendiri tanpa harus terbebani. Mungkin, wah kalau saya datang saya lagi nggak punya duit, nggak enak nih, gitu. Jadi kalau di kita, ya mereka cukup dengan secangkir kopi, mereka bisa ikut ngobrol, mereka bisa ikut guyup ke kita. Jadi bebas saja ya. Bebas Yang saja. penting kumpul. Yang penting kumpul, tapi tetap kebebasan yang kita berikan ke anggota itu tetap kita data. Semua anggota. Jadi untuk anggota yang aktif sekarang itu ada sekitar 220 orang. Itu tersebar dari Aceh sampai dengan Kalimantan. Aceh Kalimantan. Termasuk ada 1-2 orang juga di Malaysia sendiri. Itu masuk di anggota kita gitu. Jadi
Itu yang anggota aktif yang aktif ya di kita sebanyak sekitar 230 orang. Untuk yang anggota member tidak aktif itu yang masuk di sosial media dan yang lain-lain itu sekitar 2.500 lebih sekarang. Gitu untuk ukuran komunitas yang baru berdiri 2 tahun menurut saya itu sudah cukup mumpuni ya gitu. Artinya kita memang karena konsepnya tadi itu gitu. Jadi kita sangat terbuka sekali dan saling membantu. Nah, dengan anggota sebanyak itu apakah terus kemudian dilegalkan dalam bentuk suatu perkumpulan, ada aktenya gitu secara badan hukum? Ya. Jadi memang jadi memang kalau kita sekarang lagi karena memang dari awal niatan awalnya memang kita akan bentuk komunitas ini bentuknya komunitas ya. Dan sekarang dalam proses untuk pembentukan badan hukum dan yang lain-lain gitu dan itu sedang lagi ngumpulin. Iya, sekarang lagi ngumpulin KTP dan yang lain-lain untuk ya. kita legalkan ke ini dan berikutnya. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita sudah berbadan hukum lah. Sekretariatnya di mana, Pak Ketua? Kita ada di Depok. Di Depok ya? Iya, di Depok. Jadi nanti alamat badan hukum semua di alamat sekretariat. Di alamatnya di Depok, di sekretariat. Nah, ini kantor, rumah salah satu anggota atau rumahnya Pak Dewan Penasehat mungkin? Sekretariatnya atau rumah Pak Ketua gimana nih? Iya, jadi untuk sekretariat sendiri sebenarnya untuk saat ini pada waktu awal founding fathers-nya, kita ada founding fathers ada beberapa orang. Salah satunya itu ada bengkel di Depok. Gitu. Jadi memang itu yang termasuk kita tuakan juga di sana dan sekretariatan itu ada di situ. Pak Ketua, tantangannya apa nih buat orang yang sudah punya dan yang mau punya mobil Proton? Kalau untuk tantangan sendiri, jujur seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk saat ini ATM Proton itu memang di Indonesia hanya tinggal satu. Ya, hanya tinggal satu bengkel resmi dan untuk penjualan ya yang 3S itu hanya tinggal satu. Posisinya tepatnya ada di Jalan Kartini Raya Depok ya. Mungkin teman-teman Indika juga masih kalau berminat masih bisa datang ke sana untuk lihat beberapa unit yang masih ready gitu. Tapi kebanyakan memang teman-teman Proton sendiri itu banyak yang ambil Proton itu yang after use, yang memang second hand ya, yang sudah diambil dan yang lucunya adalah beberapa teman-teman kita banyak malah yang ketemu Proton yang sangat amat rawat sekali gitu. Bahkan untuk keluaran tahun 2012-2013 beberapa teman-teman kita ada yang dapat mileage-nya itu masih 20.000 kilometer. Gue dapat tuh satu. Nah, dapat satu ya. Om pembina kita ini memang dapat satu. Yang mileage-nya itu cukup fantastis gitu. Untuk tahun 2020 mereka mobil yang sudah berumur 7 sampai 8 tahun itu masih dapat mileage yang. Saya pernah punya Gento kilometer itu tahun 2010. Kilometer itu masih 40 ribuan. 40.000. Oh, 2010. Iya. Jadi banyak yang kita mungkin teman-teman Indika juga bisa cek untuk misalnya mobil yang second hand-nya itu juga banyak yang bagus-bagus banget gitu ya. Kalau untuk tantangan sendiri yang pasti adalah karena memang keterbatasan dari ATPM itu satu, untuk distribusi parts dan yang lain-lain itu tantangan utama ya. Tapi kita tidak sampai saat ini alhamdulillah kita tidak khawatir karena masih banyak di luar sana teman-teman yang menyediakan parts ini. Baik itu secara online maupun itu yang mereka memang membuka sendiri ya di luar dari dealer gitu. Mau buka kartu nggak nih? Kenapa POC? Boleh nanti. Soalnya aku buka kartu clue dikit ya. Karena Om Riki ini adalah salah satu teman kita yang sudah ke headquarter Proton di Malaysia. Kemudian juga bicara dengan petinggi-petingginya Proton di sana. Jadi kita juga bisa direct communication ke sana. Oh ya, jadi Proton Owners Community juga diakui oleh pabrikan di Malaysia komunitasnya. Jadi tadi memang seperti yang karena ada tantangan seperti yang Mas Anto sebutkan tadi. Kalau saya sih kalau ditantang saya biasanya agak lebih aktif gitu ya. Kalau ditantang, karena ada tantangan nih, gitu ada tantangan. Kasihan teman-teman komunitas yang lain. Jadi kita memang ada buat beberapa kerjasama. Salah satunya itu yang seperti tadi Om Agung sebutkan. Saya pernah bertemu dengan salah satu petinggi Proton. Kebetulan beliau lagi hadir di Indonesia waktu itu. Dari kebetulan karena Proton itu sekarang 49,9% sahamnya dipegang oleh Geely Cina. Ya, dari China sendiri. Nah, saya ketemu sama salah satu head of sales APAC
Geely yang untuk handle penjualan proton di Indonesia. Nah, pada waktu itu saya sampaikan keluh kesahnya kita di seluruh dari teman-teman komunitas POC pada khususnya. Ya. Dan alhamdulillah beliau menyambut baik keluh kesah tersebut dan menjembatani antara POC dengan pihak Proton gitu. Jadi untuk beberapa waktu semua kesulitan parts itu kita sudah tanggulangi. Begitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, tolong jangan ragu untuk pengguna Proton untuk saat ini sih kita masih aman. Gitu karena memang kaca belakang saya kemarin pecah ya. Oh ya. Kebetulan seperti ada beberapa parts yang memang sangat sulit. Akhirnya beberapa teman itu saya coba bantu dengan menghubungkan langsung dengan pihak Proton tadi dan alhamdulillah semuanya solve hingga saat ini. Luar biasa. Nah, sampai hari ini pihak Proton dari Malaysia atau dari Geely tadi ya, itu bagaimana komunikasinya dengan Proton Owners Community? Apakah ada secara rutin virtual atau kunjungan? Jadi Mas Santo, yang sangat disayangkan sekali memang untuk di masa pandemi ini semuanya terkendala. Jadi bukan hanya dari sisi komunitas, dari segi ekonomi, dari sisi semua traffic dan yang lain-lain semuanya agak sedikit terhambat. Begitu ya, karena memang tujuan kita adalah kita berusaha untuk melewati pandemi ini dengan aman dan selamat ya. Jadi untuk saat ini saya tetap maintain ke pihak Geely dan Proton itu melalui komunikasi internal. Ya, kita bikin acara juga report ke mereka. Iya, tahu lah, ngasih tahu kita bikin kita buat videonya. Betul, semua kita kirim ke sana. Dan alhamdulillah mereka masih merespon dengan baik dan berharap setelah nanti jalur ekspor impor juga dibuka antara Indonesia Malaysia, kita sudah dia boleh datang lagi ke sini. Itu nanti kita lebih intens lagi komunikasinya. Gitu. Kalau untuk saat ini memang kita masih hold dan masih berupa hanya untuk internal report saja sih ke mereka. Oh, oke. Gitu. Tapi komunikasinya tetap berjalan terus ya? Sampai saat ini terus berjalan. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya tentang kegiatannya Proton nih ke depan ke Mas Ale ya. Siap. Jadi di masa pandemi ini kan kita tetap harus dinamis tadi ya kata Pak Penasehat tadi. Nah, ini rencananya apa nih di tahun 2021 nih? Kegiatan atau acara? Rencananya ini untuk tahun 2021 ini yang pertama sekali yang akan kita laksanain kalau memang Tuhan berkehendak pandemi ini hilang, kita mau mengadakan ENIF yang kedua ya. Yang sudah terlambat ya. ENIF yang terlambat lah. ENIF yang terlambat. Oh, terlambat seharusnya bulan apa, tanggal berapa? Desember 12. Desember kemarin. Tanggal 12 ya, Bro. Tanggal 12. 12 Desember 2020 seharusnya. Oke. Karena pandemi, jadi kita hanya kemarin sempat bikin di Zoom aja ya kita ya. Ya, Zoom meeting. Hanya di Zoom meeting ENIF-nya itu. Dan sambil bicarakan kedepannya nanti kalau memang pandemi sudah berakhir, kita mau mengadakan ENIF yang kedua. Oh, oke. Nah, anniversary yang pertama di mana? Nanti rencana kedua di mana? Boleh ceritain? ENIF yang pertama itu kita mengadakan di Sentul. Di Bundaran Nirwana Sentul. Di Bundaran Nirwana Sentul. Oh, oke. Yang sebelum janggal itu. Iya. Nah, di situ seperti yang tadi Om Riki bilang dan Kakak Dewan Penasehat bilang, bahwasannya kita kalau setiap mengadakan acara itu harus melihat dari sisi lainnya seperti sisi keluarga, yaitu bagaimana anak-anak nanti merasa nyaman. Kemudian istri-istri kita juga merasa aman. Jadi di sana kemarin waktu yang pertama itu kita selain ngobrol-ngobrol, kita mengadakan acara untuk anak-anak juga. Jadi anak-anak juga nggak boring yang nungguin ayahnya acara. Kita ngadain lomba mewarnai untuk anak-anak. Setelah itu kita kasih hadiah untuk mereka. Ada badut juga. Ada badut juga kita undang. Jadi mereka kembali bertanya, ayah, kapan sih ngadain acara lagi? Gitu ya. Dan yang nggak diduga-duga itu atau yang pertama itu saya sampai merinding itu kan karena kita di luar ekspektasi. Oh iya, meriah banget. Kita meriah mikir banget, berapa jumlahnya yang datang waktu itu? Jumlah
peserta. Jumlah mobil itu Jumlah mobilnya. Oke, untuk jumlah mobil kita waktu itu yang datang 103 mobil. 103 103. Iya, 103 Saya mobil. ingatnya bagus dia. Makanya jadi ketua. 100. Terima kasih Kakak. Ya aku merinding lagi nih, karena kalau ingat itu pasti selalu merinding. 103 mobil, untuk jumlah peserta itu sekitar ada 220 orang. 220 ya. 220 Jadi semua orang. bawa pasangan ya. Semua bawa pasangan bawa anak. Dan perlu digarisbawahi, kita tidak memungut biaya. Oh iya iya. acara. iya. Saat acara kita tidak Saat pungut biaya acara sama ya. sekali. Iya, rezekinya dapat lah. Iya. Rezekinya ada. Saya tambahin sedikit boleh ya? Boleh. Ya, boleh. Jadi pada waktu acara anniversary yang pertama itu bahkan yang datang tidak hanya dengan istri dan anak, ada beberapa rekan teman-teman kita POC datang dengan mertuanya. Oh, Jadi dengan mertuanya pun turut serta. Saya Oh iya. Oh malah bawa mertuanya datang. Jadi seperti konsep itu yang kita akan kedepankan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk anak-anak kita buat acaranya itu ada badut, ada sulap, ada lomba mewarnai, ada permainan games yang lain-lain. Jadi selama acara anak-anak tidak boring. Untuk para istri kita juga buat acara juga. Dan untuk para suami yang jelas ya itu acara gathering kita ya gitu. Dan kita ada waktu itu ada perlombaan juga seperti acara virtual game 3D balapan racing seperti itu, dan konsepnya sih seperti itu. Tapi memang untuk anniversary yang pertama itu memang kita akui sangat booming sih. Gitu. Dengan untuk komunitas yang anti mainstream seperti kita yang sangat jarang pemilik Proton, itu kita bisa kumpulkan sekitar 103 mobil. Oh, oke. Jadi makanya semangat mau bikin anniversary yang kedua. ya. Nah, yang kedua ini rencananya di mana nih, Mas? yang kedua ini sih untuk tempat kita masih Cari. Masih pilih-pilih ya. masih pilih-pilih karena ya. mengingat yang pertama sih parkiran ya Om. Iya. Parkiran. Banyak yang request juga sih, misalnya requestnya aku mau short touring dong. Nah, itu Ya jalan-jalan lah 30-50 kilo gitu kan. iya, Kayaknya asik juga tuh ngiring-ngiringan mobil gitu. Tapi ya macam-macam memang. oke, Saya serahin sama yang bikin acara aja. Tapi rencananya di mana? Di Masih sekitaran Jabodetabek Jakarta, lah. Jawa Barat, atau sampai ke Jawa Tengah mungkin? yang pasti sih masih sekitar Jawa Barat dulu. Oh, masih sekitar Masih Jawa sekitar Barat Jawa ya. Barat, iya. Nggak terasa kita udah ngobrol hampir 1 jam dengan teman-teman dari POC. Iya. Terakhir masuk talk saya terakhir kita mau ngomong kita mau tahu resolusinya apa nih POC di tahun 2021. Mungkin Pak Ketua Mas Riki bisa jelasin. Oke. Untuk resolusi Proton Owner Community di tahun 2021 dan seterusnya sih sebenarnya. Yang jelas ada resolusi kita adalah kita tetap berkeinginan untuk bisa bantu semua anggota ya. Itu resolusi kita. Jadi yang jelas saya ingin grup ini makin guyup dan makin bisa bermanfaat untuk semua. Itu sih resolusi Itu kita. salah satu yang kita selalu ingetin, Iya. bahwa komunitas yang baik itu adalah komunitas yang memberikan manfaat buat anggotanya. Buat semua. Nah, itu gitu ya. visinya, bagian dari visinya Iya, ya. bagian Nah, dari misinya itu bagaimana tuh? Misi Misinya. untuk menjalankan Ya, misinya adalah kita menjalin semua kerjasama dengan beberapa rekanan yang bisa mensuplai seperti parts dan yang lain-lain. Mungkin untuk teman-teman yang sudah punya Proton tapi sudah punya Proton tapi tidak tahu mau kemana untuk mencari parts dan yang lain-lain, kita ada beberapa rekanan yang memang kita rekomendasikan ya. Seperti ada Kerangan Motor di daerah Tangerang ya, Kang Maman, ada juga Om Kemal daerah Bekasi, ada Om Dino juga di daerah Bekasi. Ada Hartono Automotor juga di daerah Bekasi. Lalu untuk part sendiri kita ada beberapa teman seperti Om Rohmat di Revan Cikarang ya, Cikarang. Yang mereka semua ready setiap saat 24 jam, bisa dihubungi kapan saja. 24 gitu. jam, 24 ya, jam. Om Radio. Rizky juga ya. Iya, Om Rizky juga. Rizky, Iya, iya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa gabung dulu ke POC ya, bisa gabung dulu ke Proton Owners Community. Nanti kita akan guide. Gabung kemana bro? Di Facebook? Bisa di Facebooknya kita. Kalau ada Facebooknya boleh di-mention. Ya, kita ada di Facebook officialnya Proton Owners Community. Bisa langsung aja di search, di kolom searchnya bisa cari Proton Owner Community. Kita ada di sana Oh, oke. untuk di Facebook. Baik, teman-teman Indika, jadi langsung aja kepoin sosmed masing-masing ya Iya. di Facebooknya Proton Owner Community. Iya. Nah, pesan dan pesannya buat teman-teman Indika, mungkin dari Pak Penasehat. Yang jelas sih
Pertama kita terima kasih banget sama Indika, ini kesempatan yang luar biasa. Proton Honor Community mudah-mudahan tetap menjadi sebuah komunitas proton yang bermanfaat buat lingkungan, buat keluarga dan juga untuk teman-teman semua. Ya. Itu saja untuk Indika. Buat teman-teman Indika yang mendengarkan, program ini sangat bagus banget. Saya malah bilang bagus banget. Saya udah bilang sama teman-teman di Proton, pokoknya di preset radionya tuh udah ada Indika FM pokoknya Mas itu. Anto. Jangan lupa ya 91,6 Indika. 91,6. Mungkin dari Pak Ketua mau nambahin pesanan-kesannya, pesan-pesan buat teman-teman Indika dan pendengar setia Talkative. Iya. Yang untuk pesan saya dari Proton Honor Community ya. Iya, saya tambahkan aja sedikit sih. Sebenarnya saya nyesel punya Proton ya, yang pasti ya. Nyesel kenapa nggak dari dulu? Kenapa Saya punya Mobilnya Proton, murah. iya, mobilnya sangat value. Ya, hanya saya sih mungkin teman-teman Indika, bagi teman-teman yang punya teman pemilik Proton, mungkin boleh dikepoin tuh mobil. Tapi dalam berkendara jangan Tetap lupa pakai selalu safety. safety nomor satu ya. Iya, pasti. Utamakan keselamatan. Utamakan selamat. Oke. Jadi kita tunggu nanti rencana anniversary yang keduanya dari Mas Ale. Siap. Ya, semoga nanti kita juga dapat pemberitahuannya ya. Kita Siap, undang, Mas Anto. insya Allah kita undang. Amin. Segera invitationnya nanti kita invitationnya berikan. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Proton kasih. Honor Ya, Community terima kasih. yang sudah mau Mantap. main ke studio Indika FM. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM atau dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa kita akan ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Saya Anto Lutano pamit, sampai jumpa minggu depan. See you. Terima kasih Mas Terima kasih. Mas Riki, Mas Ale, sampai ketemu. Ya, makasih. Sampai ketemu. Selamat malam.